Pemirsa, keterisian tempat tidur rumah sakit untuk pasien COVID-19 semakin menipis. Pemerintah melakukan segala upaya agar seluruh pasien COVID-19 dengan gejala berat dan kritis mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal. Salah satu upayanya adalah melakukan konversi rumah sakit. Rumah sakit apa saja yang dikonversi oleh pemerintah serta apa kriterianya? Rekan Gema Tanjung akan memaparkannya untuk Anda. Silahkan Gema. Ya Eva, benar sekali antrian pasien COVID-19 yang membludak di sejumlah rumah sakit pada akhir-akhir ini membuat pemerintah melakukan berbagai upaya, yaitu mengonversi rumah sakit vertikal DKI Jakarta. Kita akan mendengar pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai konversi rumah sakit yang hanya akan menerima pasien COVID-19 saja. Kita sudah mengambil beberapa keputusan. Di antaranya adalah mengkonversikan 3 rumah sakit besar pemerintah, yaitu Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Sulianti Saroso, dan Rumah Sakit Persahabatan untuk menjadi 100% rumah sakit yang menangani COVID. Sehingga dengan demikian, ada ratusan tempat tidur baru, lengkap dengan peralatan, lengkap dengan dokter-dokter yang berpengalaman, lengkap dengan perawat-perawat yang berpengalaman untuk bisa melayani para pasien yang sakit di DKI Jakarta. Ya, pemirsa, keputusan mengonversi sejumlah rumah sakit menjadi rumah sakit darurat untuk COVID-19 dikarenakan banyaknya antrian pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit dikarenakan kosongnya kapasitas rumah sakit baik untuk ICU ataupun ruang perawatan lainnya. Kita akan melihat bed occupancy rate atau keterisian rumah sakit di Indonesia, terutama di zona merah di beberapa provinsi. Ini merupakan data per tanggal 24 Juni 2021 dari Kementerian Kesehatan, di mana ini merupakan 6 provinsi dengan tingkat keterisian rumah sakit terbesar ataupun terbanyak di Indonesia. Yang pertama adalah di wilayah DKI Jakarta, di mana untuk tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit sudah mencapai 87%. Kemudian juga dilanjut dengan Provinsi Jawa Barat yang sudah mencapai 85,4%. Kemudian juga dilanjut dengan Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta dan juga Jawa Timur yang sudah mencapai 65,65% keterisian tempat tidur. Untuk itu, karena banyaknya pasien COVID-19 saat ini, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengonversi sejumlah rumah sakit menjadi rumah sakit darurat untuk khusus COVID-19. Kita juga akan melihat sejumlah upaya yang sudah dilakukan oleh provinsi-provinsi zona merah karena adanya penambahan pasien COVID-19 secara signifikan. Yang pertama adalah di wilayah DKI Jakarta, di mana untuk saat ini ibu kota sudah akan menambah lokasi isolasi terkendali dengan kapasitas 8.249. Pemda DKI Jakarta sudah menentukan sejumlah tempat seperti rumah susun di sejumlah wilayah di Jakarta yang akan dijadikan tempat isolasi terpusat bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan juga gejala sedang. Kemudian juga pihak dari Pemda DKI Jakarta akan kembali menggencarkan vaksinasi untuk seluruh masyarakat ibu kota. Kemudian yang kedua di wilayah Jawa Barat, di mana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa akan mengetatkan aktivitas masyarakat seperti jam malam dan juga kembali menerapkan work from home atau WFH bagi seluruh pekerja yang tinggal di wilayah Jawa Barat. Kemudian juga pihak Pemda Jawa Barat akan menambah 2.400 tempat tidur di rumah sakit untuk dapat melayani seluruh pasien COVID-19 dengan gejala berat dan juga gejala kritis. Kemudian lanjut di Jawa Tengah, di mana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan melakukan optimalisasi puskesmas menjadi rumah sakit darurat, dan ini sudah dilakukan di kawasan Pekalongan, di mana puskesmas sudah dilakukan di Pekalongan, di mana puskesmas sudah dijadikan sebagai rumah sakit darurat. Kemudian juga di kawasan Banyumas dan juga Solo sudah menyiapkan tempat isolasi terpusat seperti di DKI Jakarta, yaitu Wisma Atlet, untuk menerima sejumlah pasien COVID-19. Kemudian juga memastikan ketersediaan stok tabung oksigen agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan pasien. Kemudian juga di Jawa Timur ini akan menambah 1.300 tempat tidur rumah sakit pada bulan Juni ini, sehingga total tempat tidur di Jawa Timur akan mencapai 8.460. Kemudian juga pihak Pemda Jawa Timur akan mengerahkan mobil PCR test untuk melakukan tracing terhadap kerabat dan juga keluarga pasien COVID-19. Nah pemirsa,
pemerintah sudah melakukan konversi kepada rumah sakit menjadi rumah sakit darurat untuk COVID-19, dan ini merupakan sejumlah kriteria dan juga mekanisme ketika nantinya akan dikonversi menjadi rumah sakit darurat. Ini merupakan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, di mana rumah sakit yang akan dijadikan rumah sakit darurat ini harus memenuhi sejumlah peraturan. Seperti yang pertama adalah menyediakan ruang isolasi dan bertekanan negatif, sehingga tidak semua rumah sakit ini dapat memiliki kapasitas untuk dijadikan rumah sakit darurat dikarenakan harus memiliki ruang isolasi dan juga bertekanan negatif. Kemudian juga ruang ICU, dan ada ruang dan unit perawatan intensif khusus, kemudian juga alat bantu pernafasan atau ventilator, tenaga kesehatan yang memadai, dan juga sistem perawatan pasien yang terintegrasi dengan pemerintah sehingga selalu terupdate data dari pasien COVID-19 di setiap rumah sakit. Kemudian juga pemerintah sudah melakukan kriteria konversi tempat tidur, di mana untuk zona merah ini pemerintah akan memerintahkan pemerintah daerah untuk mengonversi 40 tempat tidur dan juga 25 ruang gawat darurat. Kemudian juga untuk zona kuning ini diminta untuk mengonversi 30% tempat tidur dan juga 20% ruang gawat darurat, dan juga untuk zona hijau mengonversi 20% tempat tidur dan juga 15% ruang gawat darurat umum untuk menangani pasien COVID-19. Dan kita akan melihat rumah sakit apa saja yang sudah dikonversi menjadi rumah sakit darurat untuk menangani pasien COVID-19. Yang pertama adalah Rumah Sakit Umum Fatmawati, yaitu di kawasan di Jakarta Selatan, di mana untuk Fatmawati ini sudah menyediakan kapasitas bed 261 dan akan ditambah menjadi 350 pada bulan Juli mendatang. Kemudian juga sudah menyediakan 9 ruang ICU dengan ventilator dan juga 100 ruangan ICU tanpa ventilator, serta 151 ruangan isolasi baik untuk tekanan negatif ataupun tidak bertekanan negatif. Kemudian juga di Rumah Sakit Umum Persahabatan di kawasan Jakarta Timur, di mana nantinya RSUP Persahabatan akan melakukan 4 tahap penambahan bed pada bulan Juli dan juga akan menjadi rujukan pasien dengan gejala kritis. Selanjutnya, RSUP Persahabatan sudah melakukan alokasi 90% bed untuk pasien COVID dengan total bed 409. Kemudian juga RSUP Persahabatan sudah menyediakan 35 unit ICU dan juga 165 unit non-ICU untuk menerima sejumlah pasien COVID-19 dengan gejala kritis. Kemudian terakhir adalah Rumah Sakit Sulianti Saroso di kawasan Jakarta Utara, di mana untuk saat ini kapasitas bed di sana sudah mencapai 145 dengan penambahan tenaga kesehatan menjadi 80, menambah 80 perawat dan juga 2 dokter spesialis, yaitu dokter radiologi dan juga rehabilitas medis. Nah, pemirsa, pandemi COVID-19 memang harus dibenahi dari hulu ke hilir, dikarenakan memang untuk saat ini kita masih menghadapi sejumlah kasus harian yang cukup tinggi, sehingga penambahan ini akan percuma dan juga akan mengalami kekurangan jika kita setiap hari masih menghadapi kasus COVID-19 yang tinggi seperti di kawasan Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur, di mana untuk saat ini angka positivity rate atau angka kasus positif COVID-19 masih mencapai 11,5% per 24 Juni, kemudian juga di Jawa Barat masih mencapai 25,20% dan di Jawa Timur masih mencapai 10,7%. WHO mengatakan bahwa suatu daerah dapat menangani pandemi jika angka positivity rate ini maksimal adalah 5%. Tetapi melihat kondisi di 3 provinsi ini masih mencapai di atas 10%, maka ini harus dibenahi dari masyarakatnya dan juga pemerintah daerahnya agar dapat menekan angka COVID-19 dan juga tidak menambah lagi kapasitas rumah sakit untuk pasien COVID-19 dengan gejala yang cukup berat, baik itu untuk kritis ataupun baik untuk yang sedang yang akan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Nah, pemirsa, pandemi COVID-19 memang harus dibenahi dari hulu baru ke hilir, sehingga penambahan sejumlah fasilitas kesehatan ini diharapkan dapat melayani seluruh pasien COVID-19 dan mengurangi risiko kematian. Tetaplah patuhi protokol kesehatan 5M selama pandemi ini masih ada di sekitar kita. Demikian pemaparan pada siang ini, Eva, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Gemma Tanjung untuk pemaparan Anda.